Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Aini Dahlan MPD, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alam Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar. Dan yang terhormat juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya memulai ketujuan yang utama yaitu presentasi, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Darmawati, saya dari kelas pendidikan agama Islam 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jadi di sini saya akan mempresentasikan suatu materi. Jadi di sini saya akan membahas 5 poin. Poin yang pertama itu hakikat peradaban, yang kedua makhluk beradab dan masyarakat beradab, yang ketiga evolusi budaya dan wujud peradaban, yang keempat dinamika peradaban global, dan yang kelima problematika peradaban. Kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama, materi pertama. Yang pertama itu judulnya hakikat peradaban. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan hakikat peradaban itu? Hakikat peradaban itu berasal dari kata adab yang berarti sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, dan semua menunjuk pada sifat tinggi yang mulia. Jadi, peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia sebagai pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang mencermin pada pendukungnya yang dikaitkan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Nah, selanjutnya, apa sih kaitannya peradaban dengan kebudayaan? Nah, jadi peradaban itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cita rasa dan rasa karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ilmu manusia melalui alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian, sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemanusiaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil atau produk manusia inilah yang menghasilkan peradaban. Nah, mungkin itu dari penjelasan tentang hakikat peradaban. Kita masuk ke poin kedua atau materi kedua. Materi kedua yaitu makhluk beradab dan masyarakat beradab. Jadi, manusia sebagai makhluk beradab itu artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk keberlangsungan berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Yang di sini menunjuk pada perilaku manusia. Jadi, orang yang beradab adalah orang yang berkesopanan, berakhlak, dan berbudi pekerti dalam berperilaku, termasuk dalam gagasannya. Manusia yang beradab dapat diartikan adalah manusia yang bisa meluruskan cita rasa dan karsa. Jadi, perbedaan itu tidak hanya merujuk pada hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik seperti barang, bangunan, dan lain-lain. Jadi, di dalam peradaban terdapat gagasan dan perilaku manusia yang tinggi, halus, dan maju. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang beradab. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan harkat dan martabat potensi manusia yang tinggi.
Selanjutnya tentang masyarakat beradab. Jadi dewasa ini masyarakat adab memiliki kepadanan istilah yang dikenal dengan masyarakat madani. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan masyarakat madani itu? Masyarakat madani atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan civil society. Jadi masyarakat madani itu suatu masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan berperilaku peradaban. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat madani, yaitu yang pertama egalitarianisme, yang kedua menghargai prestasi, yang ketiga menghargai keterbukaan, yang keempat menghargai penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, dan yang terakhir adalah musyawarah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Masa dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah atau masa sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, masa sejarah, masa di mana manusia sudah mengenal tulisan. Jadi, evolusi kebudayaan bisa mencapai pada taraf tinggi, yaitu peradaban. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan secara bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu, pengetahuan, seni, dan spiritualis yang tinggi. Evolusi budaya yang dapat berakibat positif. Nah, jadi evolusi budaya ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada. Yang kedua, mendorong ke arah kemajuan. Dan yang ketiga, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selain dampak positif, evolusi juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada. Yang kedua, menghambat kemajuan. Yang ketiga, memperburuk sendi-sendi kehidupan. Dan yang keempat, merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Nah, perwujudan budaya dapat menekankan pada akal atau rasio saja, atau menekankan pada semua unsur akal nurani dan kehendak sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan perkenaan pada akal, muncul pernyataan ada peradaban tinggi dan ada pula peradaban rendah karena diukur dengan tingkat pemikiran manusia. Poin keempat, yaitu dinamika peradaban global. Jadi, menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi dan menaklukkan, mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan kelestarian kelangsungan hidup. Contoh peradaban global itu bahasa Jepang yang terkenal. Jadi bangsa Jepang ini terkenal sebagai bangsa yang ulet, gigih, dan bekerja keras karena alamnya yang cukup berat untuk ditaklukkan. Keadaan alam Jepang bergunung, sering gempa, dan setiap kali timbul kebutuhan akan sesuatu, manusia akan berusaha menemukan jalan untuk memperolehnya. Seluruh perangkat ide, metode, teknik, dan benda material yang digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu. Alvin Toffler menganalisis gejala perubahan dan pembaruan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai berikut, yaitu di gelombang pertama, peradaban teknologi pertanian pada tahun 800 sampai 1500 sebelum Masehi. Yang gelombang kedua, peradaban
teknologi industri pada tahun 1500 sampai 1970 Masehi. Yang gelombang ketiga, peradaban informasi pada tahun 1970 Masehi sampai sekarang ini. Selain itu, Naisbitt dan Patricia pada tahun 1990 mengemukakan 10 macam perubahan di era global, yaitu yang pertama, abad biologi, yang kedua, bangunan sosialisme, pasar bebas, yang ketiga, cara hidup global dan nasionalisme budaya, yang keempat, dewarsa kepemimpinan wanita, yang kelima, kebangkitan agama dan milenialium baru, yang ketujuh, yang keenam, kebangkitan dalam kesenian, yang ketujuh, kemenangan individu, yang ke-8, pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 1990-an, yang ke-9, berkembangnya wilayah Pasifik, dan yang terakhir, privatisasi atau swastanisasi atas negara kesejahteraan. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu problematika peradaban. Jadi, semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala atau ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya jadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, malah menjadi pengganggu dalam kehidupan manusia yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri. Dengan semakin cepatnya kemajuan teknologi yang ditopang oleh sistem sosial yang kuat, membuat teknologi jadi pengarah bagi kehidupan manusia yang berkibat bagi orang-orang yang rendah kemampuan teknologinya menjadi ketergantungan dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan kemajuan teknologi. Dampak dari mudahnya penggunaan akses informasi ini adalah masuknya kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat hal-hal baru yang masuk dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Perbedaan mencolok dari perbedaan-perbedaan yang dianut oleh manusia terletak pada tingkat intelektual. Bentuk kebudayaan masyarakat modern zaman sekarang cenderung meniru kebudayaan barat. Meskipun struktur masyarakat modern cenderung ke barat-baratan ini sangat rapuh bila dibanding masyarakat tradisional. Mereka mempunyai misi untuk menyatukan antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional dengan cara menarik masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.